وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi dia sholat nih, ibu ikut sholat jadi makmumnya. Mantu sama, iya. Ya, menantunya, ibu Imam, menantu, imam, ya. menantu ibu imam. Ibu ikut sholat jadi makmumnya, dia nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena bukan saya aliran kali najis kan saya. Kok agama berat? Kita soroti adalah sangat miripnya ajaran Islam jamaah dengan kasus yang dialami ibu ini. Itulah yang membuat Ana sangat sangat tergugah ya, spontanitas sangat tergugah, dan Ana harus menyampaikan ini sore ini pada antum semua, walaupun Ana belum sempat persiapan apapun, langsung bikin konten ini. Wa ulaika humul muflihun. Kenapa ibu punya anak? Punya anak laki-laki. Berapa orang punya anaknya? Punya anak 4, yang satu di Lampung. Yang satu di Lampung, udah rumah tangga. Sudah rumah tangga semua. Terus yang laki-laki yang bungsu. Umur berapa yang bungsu? Sudah umur 40-an sekarang. Terus? Lahir tahun 77. Ya dulu kan punya laki-laki sayang sekali. Kalau Kaswara malah nggak disayang orang tuanya, saya sedih. Iya, ibu yang anak laki-lakinya sekarang di mana? Ada di Tanjung Priok juga, tapi karena dia beda aliran sama saya. Beda aliran apa sih? Salaman juga nggak mau. Wah. Lebaran juga enggak, tapi alhamdulillah selama 3 tahun sama mohon sama Allah, lebaran kemarin datang salaman. Karena di sama kakak orang tadinya saya ikut dia kan rumah. Kontrakan dijual untuk usaha dia. Dibilang nanti mama punya akhirat saya nanggung, tapi uangnya udah habis, saya diusir. Oh Allah. Diusir dari mana ibunya? Diusir dari anak saya. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Saya sekarang tinggal sendiri, tapi anak perempuan saya satu. Yang nampung ibu? Baik, saya. Jadi rumah ibunya udah dijual? Pakai usaha. Ibu dianggap nggak satu aliran? Salaman nggak mau? Tapi lebaran kemarin bisa salaman? Itu selama 3 tahun baru sekali, karena dimarahin sama kakak-kakaknya. Kok bisa gitu ya? Lah agama apapun kan ngajarin patuh sama orang tua. Enggak, itu sholawatan katanya ini. Oh, ibu suka sholawatan? Sholawatan katanya nyanyi, terus enggak tahlilan, enggak yasinan. Oh, itu bid'ah, nggak boleh. Sehingga hilang sopan santun sama orang tua. Waktu saya ikut dia nonton TV dulu siarannya nggak boleh, jadi saya nggak mau ikut dia. Hari saya sendiri. Oh, jadinya ibunya nggak diakui sama dia sebagai ibu. Seolah-olah begitu. Kok ada ya? Ujian ya Pak ya. Sabar aja. Kok ada? Saya tuh dulu tuh nganggap bahwa ada kelompok, ada aliran yang sampai pada orang tuanya tidak mengaku, itu dikira oleh saya cerita politik. Karena waktu saya kan pernah ikut dia juga, nyuci kan pakai mesin cuci, punya saya nggak boleh dicampur. Oh, sampai baju ibu nggak boleh campur dia, karena alirannya beda. Lo apalagi sama saya, Bu? Terus itu misalnya nyuci harus pakai ember khusus. Terus jemuran itu harus dipinggirin, ditambal. Jadi saya nggak ikut dia. Kemarin anaknya udah ketemu ibu? Selama 3 tahun baru kemarin. Lebaran kemarin? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget tuh itu sama kakak-kakaknya. Dia datang nemuin ibu? Iya, diteleponin terus sama kakaknya, kata kakaknya, orang tengokin aja mama, asal ditengok aja, dikasih duit 20.000 aja dia udah seneng banget, kan saya ngasih makan, kata anak saya perempuan gitu. Anak saya perempuan yang nomor 3 baik,
sayang sama saya, dia ngajar ngaji. Iya. Cuman sayang ngajar ngajinya kalau hujan dibubarin. Kenapa? Soalnya pakai terpal. Oh, bocor ya? Pakai terpal bukan bocor lagi. Jadi datang nemenin ibu. Bisa salaman lagi nggak begini? Iya, salaman dia. Udah, nggak gini lagi. Anak saya 2 yang masuk. 2 apa? Anak saya 2, yang satu yang di Lampung juga sama. Masuk itu juga? Iya. Masuk aliran itu? Iya. Yang di Lampung masuk aliran itu sama? Tapi anak saya, iya cewek. Iya. Itu mantu saya kalau lagi sholat, kalau saya ikut ini berjemaah langsung berhenti. Sholatnya berhenti. Nggak mau. Yang perempuan? Yang laki itu, yang mantu saya. Kalau lagi sedang sholat, walaupun udah mulain gitu, saya di belakangnya ikut makmum. Oh. Jadi dia sholat nih, ibu ikut sholat jadi makmumnya. Mantu saya makmum. Iya. Ya, menantunya ibu Imam, menantu. imam, ya. Menantu ibu imam. Ibu ikut sholat jadi makmumnya. Dia nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena bukan saya itu aliran kali najis kan saya. Kok agama berat banget sih? Itu menantu. Ya. Tapi masih ketemu sama anak ibu. Udah lama nggak ketemu. Oh nggak, jadi nggak ketemu itu bukan hanya anak ibu. Jadi 2. Oh, bukan hanya anak yang laki-laki. Iya. Anak perempuan pun nggak ketemu. Sekarang di mana anak perempuan? Anak perempuan di Lampung. Nggak ketemu juga. Berapa lebaran? Waktu itu saya ke sana, tapi barang-barang saya dibuang. Oh, dulu ke sana barang-barangnya dibuangin. Berarti udah lama. Yang baik itu yang anak perempuan yang ketiga. Yang Tiga. itu yang rawat ibu. Iya. Sekarang ibu tinggal bareng sama dia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Syukur kepada Allah atas limpahan nikmat Islam, iman dan ihsan. Pada kesempatan sore hari ini, Ana menyapa kembali antum semua lewat channel ini. Kebetulan tadi sebenarnya tidak sengaja ya, tidak berniat untuk membuat konten. Sore tadi Ana menyimak media sosial ya, terutama di Facebook. Ana mendapatkan sebuah video ya, sebuah video yang tadi sudah ditonton oleh antum semua, bahwasanya di video ini sangat menggugah Ana ya. Pada sore hari ini Ana belum sempat mandi pulang kerja dan langsung membuat konten ini karena begitu Ana melihat video ini sangat menggugah sekali, rasanya sangat membara sekali, ingin menyampaikan ini kepada antum semua. Ma'asyiral muslimin, antum semua sudah menyimak video tadi ya, yang dimana Kang Deddy Mulyadi ya, salah satu tokoh dari Jawa Barat, itu mewawancarai atau berdialog dengan seorang ibu-ibu ya, dimana ibu-ibu tadi ada beberapa pesan ya, terutama yang beliau resahkan. Yang pertama masalah anaknya. Beliau mempunyai 3 orang anak ya, kemudian 2 anaknya ini tidak merawat dia ya. 3 anaknya, 2 anaknya itu masuk pada aliran, salah satu aliran Islam ya. Anak yang ketiga ini yang sedang saat ini merawat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Mengapa Ana sangat antusias ya sore ini? Karena dari dialog ibu tadi dengan Kang Deddy Mulyadi dari Jawa Barat, itu mirip sekali dengan ajaran Islam Jamaah ya. Walaupun memang di video tersebut tidak menyebutkan aliran apa ini, tapi di mention Facebook ya, yang di bawah yang komen tadi
sudah menjurus bahwa ini adalah aliran Islam Jamaah. Tetapi kita tidak mengejat seperti itu. Yang kita soroti adalah sangat miripnya ajaran Islam Jamaah dengan kasus yang dialami ibu ini. Itulah yang membuat Ana sangat sangat tergugah ya, spontanitas sangat tergugah, dan Ana harus menyampaikan ini sore ini pada antum semua, walaupun Ana belum sempat persiapan apapun, langsung bikin konten ini, dan itu adalah panggilan dari hati Ana supaya menyampaikan kepada antum semua, khususnya adalah ikhwah semua, ikhwah muslimin semua yang mungkin belum tahu banyak tentang Islam Jamaah. Yang pertama yang perlu disampaikan, yang perlu kita cermati dalam dialog dengan ibu ini, yang pertama tadi adalah bahwa ibu ini anaknya yang di salah satu aliran Islam itu tidak mengakui bahwa itu ibunya, ya, tidak mengakui bahwa itu ibunya. Kemudian sudah 3 kali Lebaran tidak pulang, dan akhirnya kemarin baru mau pulang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Ini mirip sekali yang seperti terjadi di dalam Islam Jamaah. Di dalam Islam Jamaah itu terjadi pemutusan hubungan famili, hubungan keluarga, bahkan hubungan darah itu bisa terputus seperti ini. Jadi seorang anak tidak mengakui ibunya, kemudian seorang orang tua tidak mengakui anaknya, ini terjadi. Ini benar-benar terjadi. Banyak sekali yang dialami ya, khususnya ikhwah-ikhwah kita yang hijrah, ya, di mana langsung diusir, kemudian sebagai anak dia diusir oleh orang tuanya, tidak boleh tinggal di rumah itu, ya, tidak pengen ketemu lagi karena sudah bukan Islam Jamaah lagi, sudah tidak mempunyai pemahaman yang sama lagi. Itu terjadi, benar-benar terjadi. Juga yang terjadi apabila orang tuanya yang berubah kepahaman, itu terjadi seperti itu. Jadi tidak diakui orang tua lagi, ya, tidak diakui keluarga lagi, ya. Itu yang terjadi. Jadi memang kasus ini, ya, video ini sangat menggugah Ana terutama. Inilah yang terjadi di dalam Islam Jamaah. Jadi mereka benar-benar memutus hubungan famili, kekerabatan, hanya berdasarkan perbedaan aliran, ya, perbedaan aliran kepercayaan atau pemahaman antara Islam Jamaah dan bukan Islam Jamaah. Itu poinnya. Jadi bahkan mereka itu menyatakan kepada kita itu seperti kal an'am balhum adol, seperti binatang bahkan lebih buruk, ya. Ini adalah salah satu bahayanya takfiri, ya, faham takfiri yang ada di dalam Islam Jamaah, yaitu mereka menganggap di luar itu adalah semua najis, ya, semua adalah orang kafir, semua adalah di luar Islam, ya. Seperti kami ini masih Islam, tetapi kami dimurtadkan, ya, kami dianggap keluar kharaja anil millah, ya, keluar dari agama. Inilah yang terjadi. Jadi tidak heran kalau ibu tadi istilahnya tidak diterima anaknya, karena memang sudah tidak diakui sebagai orang tua, hanya karena berbeda kepahaman, yang satu di dalam Islam Jamaah, yang lain tidak dalam Islam Jamaah, ya. Walaupun memang di video ini tidak disebutkan organisasi secara spesifik, tapi kita ambil kemiripan, ya, dan sudah mengarah ke sana insya Allah, dan sudah mengarah ke ke dalam Islam Jamaah. Itulah yang terjadi di kami, di kawan-kawan hijrah, kemudian yang selama ini ajaran yang kami terima dari Islam Jamaah memang akidah takfiri, yaitu mengakui yang di luar adalah orang kafir, orang yang najis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian prakteknya adalah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya seperti itu. Di dalam Islam Jamaah tidak boleh menikah dengan orang dari luar Islam Jamaah, ya. Jadi harus menikah sama-sama, kalau di dalam itu intinya sama-sama orang iman, ya. Sama-sama orang iman. Di dalam Islam Jamaah itu harus menikah, yaitu definisi orang iman itu ya sesama Islam Jamaah, ya. Jadi coba antum lihat semua di dalam Islam Jamaah itu, mereka selalu menikah dengan golongannya. Ataupun kalau terpaksa mereka menikah dengan luar golongannya, itu yang dari luar itu harus masuk Islam Jamaah dulu, harus berbeat pada keimaman dulu, baru
baru boleh untuk dinikah atau dilangsungkannya pernikahan. Nah, itu adalah bukti nyata, dan memang itu adalah bahayanya dari faham takfiri, suka mengkafirkan orang yang di luar jamaah. Sehingga saya tidak heran ibu tadi dalam contoh ini ya, contoh ibu tadi tidak diakui anak, tidak diakui oleh anaknya. Ini yang terjadi juga di kawan-kawan hijrah kita, memang sangat menyayat hati, sangat memprihatinkan, sangat, kalau kita pikir sekarang setelah saya sudah hijrah itu sangat kejam sekali ajarannya, karena seperti itu. Jadi tidak mengakui walaupun mempunyai hubungan antara orang tua dan anak. Toyib, itu tadi yang dari video. Yang kedua, kalau kita simak video tadi, tidak hanya dia menerima, jarang bersilaturahim, ya, jarang bersilaturahim. Jadi sudah 3 tahun tidak mengunjungi ibunya. Itu yang terjadi. Jadi setelah kawan-kawan hijrah yang sekarang terjadi itu sudah putus, tidak pengen ketemu lagi begitu, ya. Jadi kawan-kawan hijrah yang sekarang itu terpaksa keluar dari rumahnya, kemudian beliau diputus anak familinya, itu tidak ada keinginan untuk menghubungi dan lain sebagainya, itu terputus ya silaturahimnya. Bahkan mungkin sebagian yang lebih ekstrim memang sudah setelah diusir dari rumah itu sudah diblokir ya. Seperti anak ini nomornya sudah diblokir ya. Jadi tidak, walaupun masih bisa bertemu kalau kasus anak, tapi secara nomor diblokir, hubungan untuk ngobrol berdua itu sudah jarang dan bahkan tidak ada. Itu yang terjadi. Kemudian tadi kasus dari ibu tadi, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah tidak diakui anak, ya, tidak diakui orang tua. Yang kedua tadi adalah jarang silaturahim, ya, hampir 3 tahun baru mau, itu pun dengan paksaan tadi kalau kita lihat videonya. Kemudian yang ketiga, dari Islam Jamaah itu melarang ibunya melakukan pengajian, ya, pengajian. Kalau tadi menyebutkan ibunya sering mengikuti pengajian tahlilan dan lain sebagainya, itu bukan hanya tahlilan di dalam Islam Jamaah, itu memang menganggap pengajian di luar Islam Jamaah itu adalah pengajian yang tidak bermanfaat, ilmunya tidak sah, ya, secara keilmuan tidak sah. Kemudian ibaratnya bahkan kiai-kiai di luar itu ada 2, ya, kiai ulama-ulama di luar jamaah itu ada 2, ya. Yang pertama adalah kalau nggak kiai ini atau ulama ini goblok, kalau nggak dia khianat, ya. Cuman ada 2 di dalam persepsi Islam Jamaah. Jadi di dalam kacamata Islam Jamaah, ya, pengajian di luar Islam Jamaah itu adalah pengajian yang secara keilmuan dia tidak sah, tidak ada ilmunya apa-apa, ya, tidak diterima oleh Allah, ya, sebagai amal ibadah, amal kebaikan, mengikuti pengajian itu tidak diterima oleh Allah. Jadi dari keilmuannya saja sudah diremehkan, apalagi pelaksanaannya itu mereka sangat menyepelekan sekali pengajian yang ada di luar Islam Jamaah. Kemudian dari kasus ibu tadi ada juga kasus bahwa tidak boleh menonton TV, ya, dan lain sebagainya. Maksudnya memang dalam prakteknya, memang di dalam Islam Jamaah ini seakan-akan seperti benar-benar ingin kembali kepada Quran hadis yang murni, ya, dan dia sangat tidak mentolerir seperti perbuatan lahan-lahan, ya, lahan-lahan. Sebenarnya secara mutawarik mereka bagus, tetapi sangat berlebihan sekali, ya, sangat berlebihan sekali. Bahkan kadang kita untuk sekedar kalau kita musik jelas tahu hukumnya, tetapi kalau hal-hal yang sifatnya entertainment yang sedikit saja itu sudah dihukumi lahan. Itu mereka sangat berlebih-lebihan di dalam
berlebih-lebihan di dalam menghukumi sesuatu, ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita lihat tadi ada ibu-ibu ini membahas tentang mencuci pakaian. Ini sangat identik sekali dengan Islam jamaah, ya. Jadi di dalam Islam jamaah itu sering sekali terjadi, ya. Jadi kasus misalkan serumah dengan tidak Islam jamaah itu, misalkan jemurannya itu diambil, ya, atau ibaratnya karena hujan mungkin, ya, diambilkan dari jemuran, itu dicuci lagi, ya, dicuci lagi. Kemudian jangankan satu mesin cuci, nggak bisa. Islam jamaah itu tidak bisa seperti itu. Jadi dia memang khusus dia sendiri, karena mereka menganggap mereka yang paling tahu toharoh, mereka yang paling bisa menjaga najis, mereka yang ibaratnya yang paling mutawarid dengan najis, ya. Bahkan di dalam Islam jamaah itu seperti jedingnya, ya, jedingnya, kemudian toiletnya, klosetnya itu mempunyai desain khusus, ya, mempunyai desain khusus yang memang menurut desainnya itu memang bagus, ya, menjaga dari cipratan najis. Tapi mereka sangat berlebih-lebihan di dalam menjaga najis. Kalau kita membandingkan kisah-kisah Nabi, ya, pada saat suatu hari masjid Nabi itu kedatangan orang desa, dan orang desa itu kencing di situ, ya, kencing di pojokan masjid itu. Pada saat itu sahabat ingin melerainya, ya, ingin memarahinya, tetapi Nabi melarangnya sampai orang desa itu selesai untuk buang hajat di situ. Kemudian Nabi cukup menyiram 2-3 gayung air sampai air kencingnya itu masuk ke dalam bumi, sampai meresap, sampai baunya hilang dan sudah tidak terwujud, dia meresap, ya, itu sudah dihukumi suci. Tidak seperti halnya di Islam jamaah. Di Islam jamaah sangat sangat berlebihan sekali dalam menjaga najis. Bahkan seperti sholat itu harus ada sandal khusus sampai sajadah, ya, karena mereka menghukumi lantai ini masih mutasabihat, ya, masih kawasan abu-abu ini, sebaiknya kita. Nah, itulah salah satu yang menjadikan mereka itu juga menghukumi masjid-masjid di luar Islam jamaah itu masjid yang najis, ya, tidak layak untuk dipakai untuk sholat, ya. Itulah maka pada saat mereka beribadah itu mereka upayakan memakai masjid-masjid yang ada di dalam Islam jamaah. Itu jadi ada beberapa poin, ya, yang kita ulas dari video ini. Jadi beberapa poin saja, ya. Jadi intinya ini hanya mereview tentang video itu, karena video itu sangat mendorong hati saya, hati Ana untuk menyampaikan bahwa ini adalah sekelumit penyimpangan, ya, berdasarkan video ini, dan memang harus antum semua tahu bahwa memang itulah adanya, walaupun memang di video ini tidak disebutkan organisasi apa, tetapi sangat identik sekali, sangat kita ambil kasus per kasusnya. Itu dari sisi Ana menanggapi itu ada beberapa kemiripan dengan ajaran dari Islam jamaah. Oleh karena itu Ana menyampaikan ini untuk kebaikan kaum muslimin semua. Memang inilah adanya, sehingga kita perlu mengedukasi, ya, umat muslim yang lain agar jangan sampai masuk, ya, jangan sampai terpengaruh masuk ke dalam Islam jamaah. Jadi mereka ibaratnya melebih-melebihkan agama ini, ya. Masalah toharoh tadi mereka sangat melebih-melebihkan sekali, sangat berhati-hati sekali. Tetapi masalah akidah, ya, masalah akidah itu mereka justru menyepelekan, ya. Jadi mereka itu melebih-lebihkan hal yang remeh menurut, ya, tidak remeh, maksudnya tidak ada hal yang perlu mereka yang lebih agung daripada itu, jauh lebih agung daripada itu, yaitu akidah. Mereka justru ceroboh di situ, tetapi dia sangat teliti, sangat mutawarik di hal-hal yang lain, yang tidak sepenting dan sedasar akidah untuk kita berhati-hati.
Itulah yang terjadi di Islam Jamaah, itulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk detail penyimpangan dan lain sebagainya itu bisa dilihat di video Ana sebelumnya, dan mungkin sudah Ana upload juga. Intinya pada sore hari ini Ana tergerak sekali dengan video tadi, dan miris sekali ya video tadi, langsung membuat Ana untuk upload video pada sore hari ini. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Semoga yang Ana sampaikan tadi ya sedikit banyak mengedukasi kita semua dalam mewaspadai paham-paham yang ada di dalam Islam Jamaah. Ana selalu berharap agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara kita yang masih di dalam Islam Jamaah bisa segera berhijrah, dan khususnya kepada umat muslim pada umumnya semoga dijauhkan dari paham-paham seperti itu dan diselamatkan oleh Allah dari kerusakan akidah. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك